Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih belajar tema 6 tentang lingkungan bersih, sehat dan asri, pembelajaran 6. Untuk pembelajaran 4 dan 5 Ibu sengaja lewatkan karena isinya hampir sama. Anak-anak, mohon dengarkan penjelasan Ibu baik-baik agar kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Dan juga jangan merasa malas, jangan merasa bosan ketika kalian harus merevisi tugas ketika ada kesalahan. Justru dengan adanya kesalahan itu, kalian akan tahu letak salahnya di mana, yang benar bagaimana. Seperti itu ya. Dan juga ketika kalian belum memahami apa yang Ibu sampaikan, kalian boleh bertanya kepada orang tuanya. Ya, tidak meminta jawaban kepada orang tuanya. Ketika ada yang belum paham, tanyakan bagaimana maksudnya kepada orang tuanya, bukan meminta jawaban. Bisa ya anak-anak? Semangat ya! Yuk kita baca percakapan berikut ini. Bacalah teks berikut ini ya. Percakapan antara Udin dan Edu. Selamat pagi teman-teman. Ini kata Udin ya anak-anak. Aku mempunyai berita penting. Masih tentang kalimat pemberitahuan. Lingkungan kita akan mengikuti lomba kebersihan. Nih, semua yang disampaikan itu adalah kalimat pemberitahuan. Lalu Edo pun menanggapi, wow, berita yang sangat bagus, aku senang mendengarnya. Nah, kita akan pahami ya anak-anak, kalimat yang disampaikan oleh Udin, nih, aku mempunyai berita penting, lingkungan kita akan mengikuti lomba kebersihan. Ini adalah kalimat pemberitahuan. Lalu, yang mana kalimat tanggapannya? Kalimat tanggapannya adalah yang ini anak-anak. Wow, berita yang sangat bagus. Aku senang mendengarnya. Jadi ketika ada orang yang memberikan informasi atau memberitahukan sesuatu kepada kita, kita harus menanggapi dengan cara bagaimana? Salah satunya dengan ini. Wow, berita yang sangat bagus. Aku senang mendengarnya. Gitu ya, jangan diam saja, kasihan yang ngomong dicuekin ya. Kemudian Lani berkata, lingkungan kita memiliki pasar yang bersih. Ini juga termasuk kalimat pemberitahuan. Beni juga berkata, jalan di lingkungan kita bersih dan sejuk. Lalu Siti pun menjawab lagi, sekolah kita bersih dan indah. Dayu pun tidak kalah nih, dia juga ikut menjawab, balai desa bersih dan rapi. Beni berkata lagi, taman bermain sejuk dan indah. Lalu yang terakhir, mari kita bekerja sama merapikan sekolah. Sekolah kita harus lebih bersih dan rapi. Nah, kalau yang ini anak-anak masih ingat tidak ini kalimat apa? Mari kita bekerja sama merapikan sekolah. Kalimat apa ini? Yang ada kata mari atau ayo, itu termasuk kalimat apa? Betul, kalimat ajakan. Paham ya? Kita akan lanjut. Yang selanjutnya kita akan belajar berhitung ya anak-anak ya. Masih sama. Tetapi begini anak-anak ya, perhatikan dulu. Pastikan dulu bahwa jumlah satu kotak atau satu kelompok benda ini 10. Ya, jadi kalian bisa menghitung dengan cara menghitung cepat. Tapi kalian harus memastikan dulu bahwa benda yang ada dalam satu kelompok itu 10. Kalau tidak, ya kalian harus menghitung satu persatu. Tetapi kalau dikelompokkan seperti ini, 10, 10, 10, kalian bisa langsung menghitungnya. Jadi kalau ini 10, ditambah lagi dengan 10, ditambah 10 lagi,
10 lagi, 10 lagi, dan 10 lagi. Kalian tinggal hitung. Kalau 1 10, kalau 2 20, kalau 3 30, 4 40, 5 50, 6 60. Seperti itu. Tapi kalian harus benar-benar pastikan dulu yang dikelompokkan ini ada 10 atau tidak. Jika tidak, maka kalian tetap harus menghitung satu persatu. Kalau ini sudah jelas ya anak-anak, per kelompok ini ada 10. Jadi kalau ada 6 berarti jumlahnya betul 60 ya. Kemudian gambar yang selanjutnya, perhatikan ini, gambar daun, gambar kerikil, bunga, dan kerikil lagi. Perintahnya adalah, hitunglah banyaknya benda-benda berikut. Jodohkanlah dengan bilangan yang tepat. Kalian diminta untuk menjodohkan. Ya, kita perhatikan gambar daun yang pertama. Lihat deretan daun yang paling atas. Ini ada 10 ya anak-anak. Jadi kita tidak perlu menghitung satu persatu karena sudah dikelompokkan 10-10. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 10-nya ini ada 6. Kemudian kita akan tambahkan dengan satuan yang ada di bawahnya ini. Kalau 10-nya ada 1 itu 10, kalau 2 20, 3 30, 4 40, 5 50, 6 60, kemudian ditambah satuannya setelah 60, 61, 62, 63, 64. Berarti yang 64 yang mana? Kita tarik garis ke sini. Ini 64 ya. Oke, paham? Nah, yang kedua, ini ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Lalu kita hitung pas satuannya 71, 72. Kita cari bilangan 72 yang mana? Ada di bawah, kita tarik. Kita jodohkan. Ya. Kemudian yang bunga ini juga sama ya anak-anak ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ditambah satuannya 1, 81. Kita tarik garisnya ke 81. Yang terakhir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Lalu kita hitung satuannya 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Kita tarik garisnya. Yes, sudah selesai. Paham anak-anak? Jika kalian belum mengerti, silahkan kalian ulang-ulang videonya ibu dan boleh bertanya kepada orang tuanya. Ya, jangan meminta jawaban ya anak-anak, hanya minta penjelasan. Paham? Yang selanjutnya, kalian perhatikan gambar pada slide berikut ini. Mereka sedang bekerja bakti membersihkan sekolah. Yang pertama, mereka membersihkan di ruang kelas agar kelasnya bersih, di halaman juga, di lingkungan sekolah juga, kemudian di kantin, di perpustakaan, dan di toilet. Dengan gambar-gambar ini, kita akan belajar membuat kalimat pemberitahuan berdasarkan gambar. Ya, kita akan buat kalimat pemberitahuan satu persatu menggunakan gambar yang ada di slide berikut ini. Perhatikan gambar nomor 1. Untuk membuat kalimat pemberitahuan berdasarkan gambar, kalian harus amati gambarnya terlebih dahulu. Perhatikan ini. Dia sedang, bukan dia ya, mereka
atau Siti dan teman-temannya, boleh seperti itu. Atau Udin dan teman-temannya, boleh seperti itu. Kemudian sedang apa mereka? Sedang membersihkan kelas. Ya, karena memang ruangan yang mereka bersihkan adalah kelas. Ya, perhatikan tempatnya. Jadi, kalau kita buat kalimat pemberitahuan berdasarkan gambar, maka jadinya seperti ini. Siti dan teman-teman sedang membersihkan ruang kelas. Ya, Siti dan teman-teman ini adalah orang yang sedang membersihkan ruang kelas. Kemudian sedang membersihkan. Apa yang mereka lakukan? Lihat saja di gambarnya itu. Mereka sedang membersihkan. Lalu, apa yang mereka bersihkan? Perhatikan gambarnya lagi. Yang dibersihkan adalah ruang kelas. Bagaimana dengan gambar kedua? Gambar kedua, perhatikan siapa yang sedang bersih-bersih. Ya, apa yang mereka lakukan, di mana mereka. Akan menjadi seperti ini kalimat pemberitahuannya anak-anak. Yang kedua, Udin dan teman-teman sedang membersihkan halaman sekolah. Karena gambarnya memang sedang di halaman. Namanya boleh kalian ganti. Siti dan teman-teman, Udin dan teman-teman, kemudian Lani dengan teman-teman, dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang ketiga, Lani dan teman-teman sedang membersihkan lingkungan sekolah. Perhatikan, mereka berada di luar pagar ya anak-anak ya, di luar gerbang. Maka kita buat kalimatnya menjadi Lani dan teman-teman sedang membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian gambar yang keempat, perhatikan gambarnya, mereka di kantin. Kalian bisa membuat kalimat pemberitahuannya dengan Edo dan teman-teman sedang membersihkan kantin. Lalu gambar yang kelima, Beni dan teman-teman sedang membersihkan perpustakaan. Perhatikan, mereka sedang di perpustakaan. Dari mana bisa tahu? Karena ada banyak buku. Gambar yang terakhir, Dayu dan teman-teman sedang membersihkan toilet. Sudah jelas yang ada di gambar itu adalah gambar kamar mandi. Jadi mereka atau Dayu dan teman-teman sedang membersihkan toilet. Paham? Bisa? Yang selanjutnya, Dayu bertugas merapikan toilet. Ada ember terisi air, ada gayung untuk mengambil air, ada tanaman di sudut toilet. Dayu menuliskan aturan di dinding toilet. Ini karena Dayu bertanggung jawab terhadap kebersihan toilet, akhirnya Dayu membuat kalimat ini untuk ditempel di tembok sekitar toilet. Kalimatnya adalah siramlah aku setelah digunakan. Anak-anak masih ingat tidak? Kalimat ini termasuk kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat petunjuk. Ya, kalimat petunjuk. Siramlah aku setelah digunakan. Maksudnya bagaimana? Ayo kita pahami bersama-sama ya. Siramlah aku. Aku ini yang dimaksud siapa? Aku ini yang dimaksud adalah WC atau toilet. Ketika kalian, nih Ibu jelaskan maksud dari kata siramlah aku setelah digunakan. Artinya kalian diminta untuk menyiram toilet setelah digunakan agar toilet tetap dalam keadaan bersih, tidak kotor dan jorok. Setelah kalian menggunakan toilet, baik dipakai untuk pipis maupun BAB atau buang air besar, maka siramlah aku setelah digunakan. Siramlah toilet tersebut setelah digunakan untuk menjaga kebersihannya. Paham ya anak-anak? Oke, untuk tugasnya sudah Ibu buat secara terpisah. Tetap semangat dan tugasnya dibuat sendiri, tidak meminta jawaban kepada orang tuanya. Semangat ya!